Baru 2 jam, kemarin artis lu juga telat, lu gak marah-marah. Lu juga artis gue, lu harusnya gak telat dong. Kok lu lebay banget sih? Gua Gila, lebay ada banget. alasan ya? Enggak, lu diem aja. Tahu kan rasanya ketika lo ngerasa lo tuh harusnya lagi ngelakuin sesuatu yang lebih berarti. 1271 take 5. And action. And action. Film bisa mengubah dunia. At least dunia gue. It's a wrap. Wah, perlu direview nih. Apaan tuh? Review film. Halo semuanya, balik lagi di Review Film. Kali ini kita kedatangan tamu dari series Chinlock, Love Camera Action. Halo kakak-kakak semua. Ada Kak Wafi Zihan, ada Kak Omara Istiqlal, sama ada Kak Diandra Agatha. Yes. Gue manggilnya gimana nih? Kak Wafi? Wafi boleh, Zihan boleh. Kayak Kak Zihan aja kali ya? Zihan aja. Kalau Kak Omara? Omara aman. Omara sama Kak Diandra? Benar. Atau Kak Agatha? Diandra. Oke. Diandra. Ini kayak apa ya? Series Chinlock ini Love Camera Action kayak lagunya Jessie ya? Yang Love Camera Action. I see you. Nah, Dan nanti panjang. iya, satu lagu nanti kena copyright. Chinlock ini kisahnya tentang apa sih? Kalau menurut kalian? Kebetulan ada sutradaranya di sini. Iya. Oke, silakan Kak Omara sebagai sutradara. Sebenarnya protagonis kita si Tisa tuh Lala apa? Tisa lah, Pak. Lala itu orang yang ingin membuat film ya, menjadi produser film. Nah, itu mimpinya dia sebenarnya. Tapi dia belajar manajemen, ngakunya ke orang tuanya. Jadi sebenarnya ini pencarian mimpi gitu loh. Dan di prosesnya membuat film di kuliah film ini ada banyak drama dan beberapa masalah yang harus dia encounter gitu sih. Masalahnya ada di series ini ya. Yep. Ya, jadi mostly ini tentang mahasiswi yang sedang meraih mimpinya mereka, khususnya di industri filmmaker. Jadi ada yang meraih mimpi sebagai sutradara, produser, scriptwriter, aktor, dan agent art ya, dan art gitu lah. Pokoknya intinya mimpi mereka untuk jadi filmmaker. Benar. Kalau kalian di sini berperan sebagai apa? Dari Kak Omara dulu. Nama aku Rehan di sini. Dan Rehan ini sebenarnya adalah anak dari sutradara legendaris, dan dia pun juga ingin menjadi sutradara yang hebat gitu loh. Jadi di sini dia mencoba menghidupkan mimpinya sebagai sutradara yang lebih hebat dari bapaknya gitu. Iya. Gitu. Oke, kalau kajian? Aku sebagai UT, di mana UT itu punya mimpi untuk menjadi aktor. Tapi yang menarik, yang beda dari yang lain, biasanya kalau Rehan konfliknya sama bapaknya, Lala sama ibunya, kamu juga sama orang tuanya ya, Jessica sama orang tuanya. Kalau aku lebih banyak berurusan dengan netizen. Oh, jadi kayak ada haters ya? Atau gimana? Haters dan fans ceritanya gitu. Jadi basically sebenarnya aku influencer yang pengen menghilangkan stereotype menjadi influencer, tapi punya mimpi sebagai aktor gitu. Oh, gitu. Kalau Kak Diandra sebagai apa di sini? Aku di sini berperan sebagai Jessica. Jadi dia tuh mahasiswa perfilman, tapi fokusnya dia suka nulis. Jadi dia punya mimpi untuk jadi penulis yang hebat, penulis yang besar. Tapi daripada itu dia juga punya karakter yang tertutup, terus banyak memendam, dan punya banyak kekhawatiran juga di dalam dirinya sendiri gitu sih. Oke, dari series ini nih, series Chinlock ini, kalian tuh ikut proses casting kah atau langsung dipilih sih sama sutradara? Aku sih ikut casting. Aku casting barengan sama Mara ya. Iya, betul. Kita hari castingnya samaan. Dan kenapa mau untuk menjadi pemeran-pemeran ini? Kak Omara sebagai Rehan, Kajian sebagai Ute, Kak Diandra sebagai Jessica. Kalau aku jujur ini aku belum pernah bawain atau mainin karakter kayak gini sebelumnya. Jadi kayaknya akan seru, dan aku juga penasaran apakah aku bisa bawain karakter ini atau enggak gitu sih. Jadi cobain deh. Kalau Kak Zian? Kalau aku agak sedikit mirip sama apa yang in real life ya, sama apa yang sedang aku lakukan, struggling untuk ada di industri ini. Begitupun juga dengan Ute yang struggling banget untuk bisa menjadi aktor gitu sih. Jadi
Menarik. Jadi relate ya? Yes. Relate sama Pun aku karakter. juga jadinya belajar di series ini gitu, gimana strugglingnya menjadi aktor gitu. Kalau Kak Omara, Kalau kenapa? menurutku karakternya sangat kompleks ya si Rehan ini dari awal pun juga pas ngobrol pas casting itu kebetulan ada Zihan juga ya di luar. Kompleksitas dari karakter A ke karakter B, bukan hanya karakter aku juga udah lumayan menarik ya. Dan menurutku dari chartnya ini di series Universe aja, Universe Chinlock. Iya. Universe Chinlock ini lumayan menarik karena semuanya tuh sebenarnya bersinggungan gitu loh. Oke. Tapi sebelumnya kalian pernah satu project nggak? Belum Apa ini sih. project pertama? Pertama banget. Barengan pertama. Ini syuting berapa lama? Kurang lebih 20 28 hari. ya. 28 hari. Iya, 28 hari. 28 hari. Dari kalian sendiri kayak tiba-tiba tahu, oh ternyata Kak Omara begini, oh Kak Zian begini, gitu nggak sih? Kayak yang tadinya berpikir gimana, jadi kayak oh ternyata begini ya Kak Zian, gitu nggak sih? Oh, dari first impression ke Iya, first impression impression. selanjutnya berbeda gitu. Oke. Dari aku ya. Iya, dari Kak Zian dulu coba. Kalau aku first impression sama Omara karena kita casting bareng kan pada saat itu, dia seru. Pada saat proses syuting maupun preparation tetap seru sih. Jadi ya udah Omara being Omara yang si paling heboh gitu. Kalau Diandra kita ketemunya pas reading, Iya. pendiam dan selalu pendiam. Justru yang paling beda tuh Tisa. Tisa tuh pertama kali ketemu sama Tisa pendiam, terus kayak lumayan jaga sikap dan lain-lain. Tapi selama proses syuting ternyata dia yang paling menggemaskan, dia yang paling lucu. Terus ternyata dia suka ini ya, suka love language-nya tuh ngasih hadiah gitu. Iya, Jadi iya yang, bener. oh Tisa ternyata gitu. Tapi gue ada nih satu. Apa? Gue liat Omara. Pertama kali gue liat Omara, gue kira kayak dia dingin banget, cool, terus agak galak gitu. Tapi ternyata setelah kita syuting, oh ternyata orangnya asik. Maksudnya dia kayak tipe orang yang banyak ketawa, banyak bercanda juga. Jadi nggak jaim orangnya. Ngomong asik tuh sebenarnya rewel banyak. Iya dia banyak bawel. tingkah. Dia bawel banget. Dan tingkahnya juga banyak Oke, banget. kalau dari Kak Omara sendiri gimana? Aku pertama kali ketemu, ya aku udah kenal dari semuanya, aku udah kenal Ucup ya, Yusuf dari dulu udah lama. Tapi orang kedua yang ini fun fact. Jadi pas kita tadi ngomong casting, Iya. bareng aku sama Zihan, kita makan-makan ya di situ ya, atau apa Iya, gitu ya. kita makan-makan. Kita cabut habis itu. Nah pulangnya dia nebeng aku untuk nganterin dia ke kemana? Ke kosan. Kosannya dia. Dan kebetulan saat itu dia lagi kos bareng Ucup. Kosannya Oh, kosannya sama. Bukan. Nggak bareng ya? Ucup ya? Nggak bareng ya? Enggak, mereka lagi tinggal bareng. Enggak dong. Ya, di kosan yang sama. Oh, sama di Ucup. kosan yang sama. Dan kita ngobrolin hal ini. Kita kita habis casting bareng. Iya lucu sih kalau bareng. Jadi first impression aku ke Zian ya, kita seru-seruan awalnya. Kalau Diandra Matisa semuanya 100% aman dan seru gitu loh. Maksudku kayak mereka benar-benar orang yang jujur aku agak terintimidasi sama mereka berdua ya, sama si Kenapa Diandra tuh? Matisa karena gimana ya, kayak bener-bener keren gitu. Gimana sih kalau ketemu orang keren? Iya. walaupun cewek ya tetap terintimidasi ya. Terintimidasi. Terintimidasi. Malu iya. gitu. Oke. Malu. Paling gak punya malu padahal. Iya itu dia. Dari yang peran yang kalian mainkan nih di series ini, ada nggak sih kesulitan atau hal yang bikin kalian ini ngerasa kayak adegan ini kayak susah banget nih buat gue nih di salah satu adegan-adegan di series ini? Ada nggak dari Kak Diandra? Ada banget. Kayaknya hampir semua Bisa dipilih salah satunya nggak? Ya udah in general aja ya. Iya, in general. Yang paling susah tuh buat aku si konsistensi rasanya sih. Itu kayak aduh, oke, harus misalkan kita kan ambilnya pasti diloncat-loncatkan sini ya. Jadi aku harus ingat dulu sebelumnya tuh kayak gimana moodnya dan lain-lain, kayak gitu-gitunya sih yang sulit, si konsistensinya itu sih. Kalau dari kajian ada nggak? Aku paling banyak di antara semua pemain paling banyak interaksi kan sama Omara, kedua sama Tisa ya. Kalau aku cerita kesulitannya kalau sama Omara aja deh. Kalau Omara kan orangnya ceria terus ya, bercanda terus. Iya. Jadi ada satu scene yang kayak gue harus nangis, gue harus deep gitu sama dia. Itu lumayan kayak lagi preparation aja nih, gue nyiapin emosinya, dia nanyanya tentang mobil. Dia kayak yang gue di sebelahnya ya lagi ngumpulin emosi, terus dia kayak, "Bang, ini mobil tahun berapa, Bang?" "Wih, gue beli aja deh, Bang." "Gimana, Bang?" Dia lagi bernegosiasi. Itu lumayan kayak, "Omara please," gitu.
Itu sih. Oke. Tapi yang menyenangkan dari dia tuh suka ngasih aksi-aksi spontan ketika udah ya thank you ketika udah take. Jadi buat gue itu kayak ada elemen of surprise-nya yang justru bagus gitu kalau nggak pernah janjian. Soal itu ya. Tadi kan Diandra bilang kita kan loncat-loncat ya. Ini kan series ini kan panjang gitu loh. Iya. Dan kadang kalau misalnya let's say kita buat satu project film gitu ya, itu kan mungkin oke, kita loncat dari scene awal ke scene akhir gitu, yang mungkin kejadian runtutan kejadiannya itu kurang lebih mirip gitu loh. Sedangkan ini kan mungkin episode 1 dengan episode 7 itu beda, kita senangnya beda tapi sedihnya juga beda, dan kadang dari sedih langsung ke senang lagi dan sebaliknya gitu. Jadi dalam hal itu tuh sebenarnya agak repot ya, karena let's say aku ada scene bareng Diandra, aku ada scene bareng Zihan, Legda sama Zihannya berantem-beranteman, sama Diandra tiba-tiba seneng-seneng gitu. Ya seneng-seneng tapi tiba-tiba jadi kayak sedih, melankoli gitu. Tiba-tiba langsung sama Tisa yang senang, terus tiba-tiba mau Ucup yang ngamuk-ngamukan gitu. Jadi loncat-loncatannya tuh susah. Jadi makanya mungkin salah satu yang kita sering lakukan dari kita semua ini adalah kita suka improv, karena kalau misalnya kita terlalu ke script, kadang kita juga agak lost juga. Ini kita di mana ya? Jadi kita benar-benar kayak adegannya gini, ngobrol lagi mana. Let's say kita lagi itu udah kita improv aja lah, yang penting masuk akal gitu. Dan kadang bersyukurnya Andrew Kose itu juga Bang Kose ngebolehin kita sangat melakukan hal terbuka itu ya. Sangat terbuka dengan hal itu. Berarti sang director nih Andrew Kose ini menggarap series ini nih, menurut kalian nih gimana? Kayak dia tuh orang yang serius kah, atau emang punya tujuan nih buat Chinlock ini jadi top trend gitu, atau gimana? Coba dulu. Tadi mumpung kita tadi sebutin ya, Andrew Kose itu sebenarnya udah nyiapin kita tulang punggungnya kurang lebih harus ngapain gitu loh. Jadi kertas dalam skripnya itu udah dijelasin, gue tuh maunya tone-nya A gitu loh. Gue maunya di sini alasannya kenapa lu ngomong gini tuh gini gitu ya. Cuman dia juga nge-workshop. Bagusnya dia juga nge-workshop dengan kira-kira kalau misalnya bayangan dia Rehan tuh seperti gini dan Ute itu sebagai gini, cocok nggak sama Zihan yang meranin Ute kayak gini, cocok nggak mau Mara yang meranin Rehan kayak gini. Jadi benar-benar disesuaiin gitu loh, dari segi bahasa, dari segi aksinya tuh biar ngalir enak. Oke. Kalau dari Kak Zihan? Awalnya ngelihat Kak Kose, aku biasa manggil Kak Kose. Lumayan pendiam, terus kayak kesannya tuh galak nih kayaknya nih. Ternyata enggak, ternyata terbuka banget, sangat terbuka gitu. Bahkan walaupun Kak Kose sudah punya bayangan akan ceritanya dan masing-masing karakternya, tapi masih tetap terbuka untuk advice dari kita seperti apa, atau selalu nanya, kamu nyaman gak kalau misalnya nanti idenya dia seperti ini gitu misalnya, nanti di-adjust lagi sama aku gitu. Bahkan ada satu scene yang aku ngajuin kayak, Kak Kose kalau misalnya nanti scene-nya aku tambahin bla 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 bla, oke nggak? Kalau alasannya jelas, Kak Kose pasti oke. Oke, kalau dari Kak Diandra? Ini yang dari mereka berdua benar-benar udah ngerangkum semuanya. Tapi yang lebih aku berasa itu dia detail banget sih. Untuk pertama untuk bentuk setiap karakter kita, terus tetap tadi masih dikasih ruang juga untuk kita bisa ikut campur bangun karakternya. Dan yang pasti dia benar-benar bantu banget kita masuk ke karakter itu. Kayak jelas gitu, dia tuh tipe director yang dia tahu maunya apa, dan menurutku dia bisa nyampein itu ke pemain dengan baik. Jadi kita ngerti gitu apa yang dia mau. Mudah dimengerti ya berarti. Jadi jadi rasanya project ini tuh bukan tentang dia aja gitu. Punya kita semua semuanya. gitu. Oke. Dari semua episode dari series Chinlock ini, ada nggak sih adegan-adegan favorit kalian? Favorit? Iya. Menurut Kak Diandra sendiri gimana? Aku ada banget, tapi ini kayak lebih ke personal gitu. Jadi ada satu scene. Ini lumayan berkaitan sama apa ya? Sama kejadian beneran yang pernah aku alamin gitu. Jadi kalau di kita kan selalu ada screening kan, di Universe Chinlock ini pasti ada screening. Nah ada satu screening yang sangat emosional dan menurut aku itu favorit aku sih. Dan akan ada di ending gitu. Berarti harus nonton ya, Yes. kalau mau tahu. Kalau kajian ada nggak? Scene, aku nggak apa-apa bocorin scene. Dikit-dikit aja. Dikit aja ya, oke. Dikit-dikit aja. Interaksi aku sama Lala itu kan cenderung dingin ya dari awal. Tapi ada satu scene yang itu di episode akhir gitu. Di situ akhirnya aku bisa ngelihat Lala tuh sebagai orang yang baik. Kalau tadinya aku lumayan kenceng gitu loh sama Lala, lumayan banyak
gak suka lah sama dia. Iya. Tapi di akhir-akhir aku bisa ngeliat Lala tuh ternyata orang yang baik. Terus di situ benar-benar pas lagi action, terus aku ngeliat dia dari belakang gitu kan, aku beneran gak tega gitu ngeliat dia yang sendirian. Terus dia banyak dapat hambatan juga lah pada saat proses dia pengen jadi produser itu kan gitu. Jadi itu sih scene yang paling ini jadi favoritnya. favorit ya. Kalau kamu marah ada nggak? Kayak lagi mikir panjang boleh banget nih. mikir. Dia banyak banget, dia kompleks banget ya. Kompleks. Aku nggak bisa bohong, scene dimana aku berantem sama dia tuh aku suka banget sebenarnya. Karena menurutku di sini itu adegan antara aku dan Zihan Ute itu sebenarnya hancur aja semuanya. Iya. Dan di series ini kan kalian kan jadi kayak pasangan gitu kan ya? Pasangan kan. Cuman untuk mata orang kan mereka pacaran aja gitu. Iya. Cuman di dalamnya tuh adegan kita semua berantem semua. Dan menurutku sering banget orang pacaran tuh isinya berantem aja tapi pacaran. Kalau nggak berantem tuh kangen berantemnya gitu loh. Iya nggak sih maksudnya Iya, banyak betul, dan itu menurutku Betul. pinter sih ngegarapnya orang pacaran yang toksik aja udah nggak ada bagus-bagusnya. Ngomong soal pacaran nih, kan ini kan judulnya kan Cinlok ya. Cinlok kan biasa diberatkan kayak cinta lokasi nggak sih? Dari judulnya, kira-kira kalian ada yang pernah nggak sih kayak ngalamin cinlok gitu? Aku enggak. Omara selalu setiap project. Gimana? Kayak nggak Kak Omara pernah, belakangan kayaknya. Ini sebenarnya Cinlok itu lokasi kan bisa macam-macam dong. Bisa macam-macam. Bisa lokasi syuting, Iya. sekolah, kantor, Iya. kelas gitu Lokasi kan. manapun lah. Pasti pernah dong. Iya gak sih? Maksudnya Kalau untuk lokasi lokasi syuting? manapun ya. Kalau lokasi syuting? sih nggak pernah. Nggak pernah. Kalau aku nggak pernah. Oke. Gitu. Kalau kajian Aku nggak pernah. di lokasi Di semuanya. lokasi manapun. Jadi aku pasaran juga nggak banyak. Dan sama mantan kan itu jadi cerita. Sama mantanku tuh case-nya selalu dikenalin gitu. Oh, dari teman ke teman gitu Yes. maksudnya. Kalau Kak Omara? Nggak pernah. Masa? Kok yang ini nggak diketawain, gue diketawain. Nggak pernah. Nggak pernah. Lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja. Oke. Oke. Dari peran yang kalian mainin nih, ada nggak sih yang jadi cita-cita kalian? Atau kalian pengen main di belakang layar sebagai ini gitu? Dari Kak Diandra kayaknya berpikir keras banget. Kalau aku di sini kan Jessica jadi scriptwriter ya. Tapi kayaknya untuk aku jadi scriptwriter belum. Cuman kayaknya ada ketertarikan, ada. Cuman kayak untuk dalemin dan seriusin kayak pengen gitu belum, masih belum. Oke. Kalau kajian? Kayaknya kalau di belakang layar belum ya. Belum. Tapi sesuai dengan karakter Ute, iya mimpi aku Relate ya in jadinya. relate ya. In relate nggak? In real life ya sama relate gitu. Kalau Kak Omara? Ada. Kita di series ini jujur gue malah belajar banyak soal kehidupan belakang layar dan kehidupan mahasiswa. Kalian pernah ke kuliah film nggak? Nggak pernah. Kita nggak pernah kuliah film masalahnya. Nggak pernah kuliah Nggak film. pernah gitu. Jadi ini tuh exposure kita. Wah seru ya. Oh ternyata wah gini ya gitu. Oke. Tapi by the way gue mau cerita ya. Iya, silakan. Selesai dari Project Cinlok, gue ada syuting gitu sama anak-anak IKJ. Oh, Dan ya? itu persis banget sama konflik-konflik di dalamnya tuh persis banget sama apa yang terjadi di Cinlok gitu. Jadi mungkin specifically kalau orang-orang filmmaker atau yang belajar di filmmaker nonton Cinlok tuh pasti bisa relate banget sih. Gitu karena mirip. Sip. Berarti ini kayak masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi jawabannya nih. Apa yang membuat para penonton harus banget nonton series ini? Nah, masuk tuh. Oke. Pertama tentu kita bakal dikasih lihat sama kehidupan sebagai filmmaker atau gimana kalian struggling untuk ada di industri itu. Yang kedua tentang gimana caranya meraih mimpi bersama-sama. Kayak kalau aku pribadi ya ngelihat series ini tuh lebih ke ternyata mimpi kalau diraihnya bareng-bareng akan jauh lebih mudah dan menyenangkan ya. Bener. Gitu sih kalau aku. Kalau dari Kak Diandra, Kak Omara? Pelengkapnya mungkin ya kan love camera action, jadi ada love-nya, tapi di sini juga nggak terfokuskan pada hal-hal romance yang pacaran doang, tapi juga dikasih lihat persahabatan mereka, hubungan dengan orang tuanya dan keluarganya, jadi kayak nggak monoton percintaan Bukan ABG, cuma percintaan tapi ada masalah-masalah lainnya ya. Kalau dari Kak Omara ada nggak?
Ya ini menurutku semua orang bisa belajar gimana cara menurunkan ego masing-masing dari series ini sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dikasih kesempatan buat di belakang layar, kalian mau jadi apa dan kenapa alasannya? Kalau bisa dikasih kesempatan nih, satu kali di belakang layar, entah jadi art director kah, atau scriptwriter atau sutradara atau apa? Jadi apa ya? Dari Kak Diandra gini. Kayaknya aku tertarik jadi scriptwriter sih dibandingkan dari semua semua bagiannya ya. Kenapa? Karena Soalnya- berperan sebagai scriptwriter? Enggak juga. Oh, enggak. Karena aku lebih suka nuangin kata-kata lewat tulisan. Gitu. Anaknya puitis ya? Enggak puitis, tapi emang Minum kopi terus. tapi emang aku tuh tipe orang yang punya banyak banget Isi hal di kepala. kepalaku ya, isi kepala, termasuk imajinasi lalala. Dan biasanya aku tulis. Emang pada dasarnya aku suka nulis. Oke. Gitu. Karena pelupa juga. Terus kadang tuh suka mikirin hal-hal yang lucu, terus kreatif nih, terus aku tulis biar nggak lupa gitu. Jadi kayaknya untuk jadi scriptwriter aku punya materinya gitu. Maksudnya kayak ada nih gitu. Anak skena. Anak Aduh, skena. takut banget. Kalau kau Mara, Aku setuju, aku pengen jadi scriptwriter juga di sini. kenapa? Menurutku aku belum siap aja untuk ngedirect. Heeh. Dan menurutku untuk membuat cerita kayak menarik gitu loh. Ngomong-ngomong dia udah nge-scriptwrite loh, titik nol. Oh iya. iya. Oh iya. Iya, written by Diandra Agatha. Iya, nanti bakalan di-direct sama Omara gitu. Dan dimainkan oleh Ute. Zihan. Nggak ada- Oke, nggak ada hubungannya. oke. Enggak ada hubungannya. Oke. Kalau Kak Jian, Aku bener-bener sama sekali nggak tahu teknis di belakang layar ya. Jadi mungkin yang paling mudah untuk aku lakukan kalau disuruh milih jadi scriptwriter juga sama kayak yang lain, karena waktu SMP aku juga pernah nulis cerpen-cerpen gitu dan kayak masuk majalah. Jadi mungkin itu yang paling bisa aku lakukan. Kenapa tuh? Nggak apa-apa, iseng dong. Iya, gitu dia. Selalu. Masih aja sampai sekarang. Selalu. Gue botakin lo ya. waduh. Lanjut. Itu udah. Oh udah ya. Jadi isenginnya pas udah selesai kok. Oke. Cinlok ini tayang kapan? 10 Agustus. 10 Agustus. Ayo Mara, tayang kapan? 10 Agustus. Hari hari apa aja? Atau seminggu sekali atau langsung tayang semuanya? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke. Kira-kira bakalan ada season 2-nya enggak? Ada. Ada. Dikasih tahu enggak apa-apa nih. Ada. Rilisnya Dikasih tahu Januari. enggak apa-apa nih. Sampai season 20. 7 ya? Oh, season 7. Enggak, season 3 doang. Oh, 3. Yang 2 Januari 2024. Kalau yang season 3 seingat gua Mei 2024. Oke, nanti diganti jadi suara SpongeBob lagi ya. Kayaknya nggak boleh nih. Oke, itu aja tadi pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke segmen kedua. Kita bakalan main game bareng kakak-kakak dari pemeran Cinlok. Tepuk tangannya dong. Rame banget, ada 120 orang. Wah, tempatnya nggak cukup sih. Oke, di game ini para cast dari series Cinlok akan melakukan suatu adegan dengan peran yang mereka mainkan di series ini selama 3 menit. Ceritanya akan disampaikan oleh saya. Oke. Jadi saya di sini kayak sebagai direkturnya, kalian memainkan sebagai peran. Oke. Duduk aja berarti. Duduk aja nggak apa-apa. Kak Omara di sini sebagai direktur yang nggak bisa banget lihat orang telat. Kak Wafi Zihan sebagai UT di sini sebagai aktor yang kerjanya telat mulu dan susah diatur. Oke. Kalau Kak Diandra di sini sebagai penulis yang jadi penengah dan penyabar. Oke. Oke, gini ceritanya. Pada suatu hari yang cerah, Rehan, seorang direktur sebuah film, terlihat sangat kesal karena nunggu artisnya yang nggak juga datang. Oke. Terus Jessica yang jadi penulis film itu berusaha buat tenangin Rehan dengan buat alasan ke artisnya karena kena macet di rumahnya, atau di rumahnya lagi renov, atau kekunci di pintu toilet. Tapi Rehan udah kesal duluan, gak percaya dengan alasan yang dikasih Jessica dan malah tambah marah nih. Kita mulai sekarang atau kita lanjutin dulu ceritanya sampai habis? Mulai besok. Lanjutin dulu. Lanjutin dulu. Akhirnya tadi sampai mana ya?
Tapi Rehan yang udah kesel duluan gak percaya dengan alasan yang dikasih Jessica dan malah tanpa marah. Beberapa saat kemudian, UT yang seorang artis akhirnya datang. Rehan langsung nyamperin UT dan marah-marah ke UT dan karena dia telat. Bukannya minta maaf, di sana UT juga marah-marah ke Rehan. Katanya dia baru aja telat 2 jam udah diomel-omelin gitu. Mampus 2 jam. Jessica berusaha nenangin mereka berdua sampai akhirnya Rehan mutusin buat nggak jadi bikin film ini. Ngambek. Oke. Ngambek. Nice. Iya. Kita bisa mulai. Oke. Bisa. Aman? Kamera aman? Oke, 3, 2, 1 and action. Anjing gue gak bisa acting lagi. Banget. Gue belum ada kan? Belum. Dia belum lu belum ada ya? Belum. Berarti gue marah-marah ke Jessica. Telan lu mana? Masih di. Telan lu mana? Cepetan udah 2 jam telat nih. Iya, tapi tadi dia ngabarin masih di rumah. Tapi ini soalnya di rumahnya tuh lagi renovasi. Terus pas banget. Yang telat dia bukan lu, kenapa lu yang nyari-nyari alasan sih? Enggak, maksudnya dia kan ngabarin gue. Jadi Udah gue bilang ganti aktor aja, kenapa sih? Halo, sorry. Mana ini baru telat? Baru telat, baru datang. Baru 2 jam. Kemarin artis lu juga telat, lu nggak marah-marah. Lu juga artis marah-marah gue, lu sih. harusnya gak telat dong. Kok lu lebay banget sih? Gua gila, lebay ada banget. alasan ya? Enggak, lu diem aja. Lu nggak. Alasannya apaan? Tadi lu udah jelasin kan? udah, aku udah jelasin. Enggak, gini, ini jadi syuting nggak? Kalau nggak jadi gue bisa balik. Gue masih banyak kok project. Nggak mesti Ya sama udah, lo. udah kita Gue mulai. rusak nama lu. Enggak, udah kita. Serem banget ya Allah. Inside joke. Serem. Amit-amit ya Allah, rusak-rusak nama. Serem. Keren. Ih, takut. Oke, udah. Ngomong-ngomong, ini pertama kali gue dapet game acting dan gue baru nyadar anjing gue gak bisa acting bro. Susah ya dia game gitu ya, pengen ketawa mulu. Oke, tepuk tangan dong buat mereka. Kok baru telat apa sih? Iya. Kok baru telat? Kita kok bisa syuting ya? Ini gue gak bisa Preparation. Keren. Ngerasa banget lo gue marahnya lagi, aduh. Jadi gue yang takut ya. Oke, silakan promokan series Chinlock ini. Kamera silakan. Hai semua, jangan lupa nonton series Chinlock. Love Camera Action Tanggal 10 Agustus 2023 di Vision Plus. Division Plus. Division Plus. Download ya. Udah download? Udah dong. Udah dong. Thank you Kak Wabidian, thank you Kak Omara, thank you Kak Bidanda Agatha. Dan Pak Rufus, tadi udah disampaikan jangan lupa nonton series Chinlock, ada di Vision Plus, download ya. Dan juga jangan lupa download Roof karena udah ada di Play Store dan App Store. Gue bakalan balik lagi di level berikutnya. See you, bye-bye. Bye. Bye.